Ya, gajah-gajah, mereka gajah besar-besar. Jadi pupuk itu di Indonesia ada dua pasar, pasar subsidi dan non subsidi. Yang pasar kami hanya masuk non subsidi. Yang subsidi itu ranahnya BUMN, ranahnya pemerintah. Yang non subsidi ini NPK ini untuk pekebun-pekebun. Jadi memang ada dua strategi di mana kita berhadapan dengan gajah-gajah tadi itu. Yang pertama bahwa kita milih produk yang tidak lazim, tidak ada waktu itu di pasar, yaitu briket, NPK briket dengan mesin yang sangat sederhana. Modal kerja sih sama ya, ininya sama dengan NPK granul. Kemudian kami mendekati puslit-puslit, pusat penelitian. Pusat penelitian ini merupakan dokternya kebun sebetulnya. Dan kami ajak kerjasama. Tolong teliti ini, bagaimana hasilnya ini, kalau baik mari kita pasarkan bareng-bareng. Atas dasar itu kita memberikan royalti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nugroho Hari Hardono. Beliau adalah Komisaris Utama PT Saraswati Anugrah Makmur Terbuka. Apa kabar, Pak? Sehat. Iya. Jadi manggilnya Pak Hari, Pak ya? Oh, Pak Hari ya, bagus sekali. Bapak lulus 1987, Ya. Kemudian 1998 mendirikan pabrik pupuk di bawah PT Saraswati Anugrah Makmur. Nah, Tenggang itu di mana, Pak? Oh ya, jadi seperti teman-teman yang lain lulus nyari kerja, saya juga sama, lulus nyari kerja. Maret saya mulai cari kerja, dapat cantolan itu bulan Juni, jadi 3-4 bulan menunggu lah. Nah kebetulan yang nyantol itu ada 3. Saya diajak sebetulnya sebagai pengajar di Universitas Gadjah Mada, di Departemen Ilmu Tanah juga, di mata kuliah meteorologi. Saya juga nyantol di Pusat Penelitian Tanah Bogor, dan satu lagi nyantol di perusahaan swasta di Gresik. 3-tiganya saya diterima lah ini. Nggak tahu nasib karena apa pilihan kok ya nggak ngerti saja, pilihan malah yang nomor 3 ini, yang perusahaan swasta di Gresik yang memproduksi pupuk alam, pupuk dolomit. Jadi saya di sana selama 11 tahun, mulai dari tahun 87, bulan Juli saya masuk. Inginnya saya di bidang produksi, tapi saya di perusahaan itu dicemplungkan di pemasaran yang menurut saya waktu itu saya sangat tidak suka dengan bagian pemasaran, tetapi malah dari situlah karir saya mulai. Setahun saya mulai mencintai pemasaran, dan 11 tahun itu mulai dari yang paling bawah di pasar, sales, keluar masuk kebun dengan ojek, dengan dokar, dengan ini, keluar masuk pakai pulsak. Selama 11 tahun saya keluar di posisi paling tinggi di perusahaan itu. Saya tidak mau disebut direktur, ada jabatan GM. Atas saya sudah pemilik. Saya selama 5 tahun terakhir bertanggung jawab penuh, dimulai dari perencanaan, eksekusi sampai evaluasi. Jadi 98 pas krisis moneter paling
seberat-beratnya di Indonesia, saya menyatakan keluar dari perusahaan tersebut. Nah, Bapak keluar malah mendirikan perusahaan, membuat pabrik sendiri. Apa yang melatar belakangi pemikiran itu, Pak? Ya, nekat aja, bonek. Jadi gini, Pak Bambang. Ya. Waktu itu krisis Indonesia, krisis ekonomi Indonesia paling parah. Ya. Tahun 98, dolar dari 2.200 sampai 16.000. Ya. Tetapi pupuk menjadi komoditas yang lakunya kayak kacang goreng. Karena apa? Karena komoditas perkebunan harganya ikut dolar, mereka mendapatkan windfall yang sangat besar, dan kemudian pupuk itu sebisa mungkin kebun-kebun memupuk dengan berlebih, dengan lebih dari dosis yang disarankan. Itulah saat terakhir saya di perusahaan di Gresik itu, saat terakhir memimpin di sana adalah prestasi saya terbaik di selama 5 tahun terakhir saya di GM. Kenapa saya milih pupuk? Ya karena saya kuliahnya di pertanian, saya ngertinya pupuk, kemudian network saya di dunia pupuk. Cuman pada saat saya keluar, saya menyatakan bahwa selama 10 tahun pertama saya keluar dari perusahaan itu, saya tidak akan bisnis di bidang yang sama, di bidang dolomit. Saya mengambil, ini pupuk NPK. Jadi ini bukan pupuk kimia, Pak ya? Yang saya kerja di Gresik itu bukan pupuk kimia, pupuk alam, dolomite. Jadi dolomite itu kalsium karbonat, kalsium magnesium bikarbonat. Yang saya kerja sekarang ini pupuk anorganik, pupuk NPK. Jadi kalau ini kimia, Pak ya? Kimia yang ini, NPK. Nah, awal-awal itu seperti apa, Pak? Kan butuh modal, butuh tenaga kerja, butuh pasar, gimana, Pak? Betul. Saya keluar nggak punya apa-apa, Pak Bambang. Benar-benar nol saya, nggak punya tabungan pun. Kalau untuk hidup, seandainya saya gagal, hanya 6 bulan cukup untuk hidup berdua dengan istri. Anak saya waktu itu baru lahir, 98. Jadi memang kenapa saya milih pupuk? Pertanyaan Pak Bambang tadi ya, satu saya ngertinya pupuk, dunia saya dunia pupuk. Walaupun tadinya pupuk alam, sekarang berubah menjadi NPK yang saya geluti. Tapi mendirikan pupuk NPK itu, apalagi NPK granul yang sekarang kami punya beberapa pabrik, itu tahun itu saja sekitar 30-40 miliar untuk membuat line yang betul. Sekarang di angka 120 miliar satu line ya. Nah, bagaimana mensiasatinya? Saya tidak punya uang, benar-benar tidak punya uang. Ya, kemudian waktu itu ada namanya pupuk PMLT, pupuk majemuk lepas terkendali. Itu bisa dihasilkan dengan mesin yang sangat sederhana. Dan waktu itu pasar, seperti tadi saya sampaikan, pasar pupuk lagi booming karena kebun bagus. Kami memproduksi PMLT itu selama 2 tahun pertama. Tapi saya tahu bahwa PMLT ini tidak secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan lah. Promosinya dan segala macam menurut saya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pupuk yang betul menurut saya. Dalam waktu 2 tahun kami cukup punya ada sedikit uang. Kemudian yang menjadi masterpiece kita adalah pupuk briket. Kita membuat NPK dengan kualitas tidak kalah dengan pupuk granul, tetapi dengan mesin-mesin yang sangat sederhana. Itu kita ciptakan sendiri, briket itu kita temukan sendiri dengan mesin-mesin yang kita bisa pinjam. Itu awal mulanya. Nah, yang menjadi masalah kan pemasarannya, Pak. Betul. Kan
persaingannya ini dengan pupuk ini kan dikelola oleh BUMN yang kuat. Gimana, Betul. Pak? Ya, gajah-gajah, gajah-gajah besar-besar. Jadi pupuk itu di Indonesia ada 2 pasar subsidi dan non subsidi. Yang pasar kami hanya masuk non subsidi. Yang subsidi itu ranahnya BUMN, ranahnya pemerintah. Yang non subsidi ini NPK ini untuk pekebun-pekebun. Jadi memang ada 2 strategi di mana kita berhadapan dengan gajah-gajah tadi itu. Yang pertama bahwa kita milih produk yang tidak lazim, tidak ada waktu itu di pasar, yaitu briket, NPK briket dengan mesin yang sangat sederhana. Modal kerja sih sama ya, sama dengan NPK granul. Kemudian kami mendekati puslit-puslit, pusat penelitian. Pusat penelitian ini merupakan dokternya kebun sebetulnya. Dan kami ajak kerjasama. Tolong teliti ini, bagaimana hasilnya ini, kalau baik mari kita pasarkan bareng-bareng. Atas dasar itu kita memberikan royalti. Itu yang kita lakukan. Sehingga pasar kita briket, pelan tapi pasti berkembang dengan sangat baik. Karena memang pupuknya juga sangat berkualitas, khususnya untuk daerah berpasir, daerah undulating, jadi bergelombang. Itulah yang kita jalankan. NPK briket kita tailor-made sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kalau di pupuk itu kita analisa tanah, analisa daun, kebutuhan pupuk formulasinya seperti ini, kita bikinkan sesuai formulasi. Itu yang kita lakukan. Ya, itu yang istilahnya customize itu, Pak ya? Customize, betul. Tailor-made, customize, betul. Ya. Nah, Bapak membuat pupuk, kemudian yang sudah ada existing yang lama sudah cukup kuat, itu pasti kan kualitasnya harus bisa terbuktikan, Pak. Kalau tidak, betul, kan tidak bisa berkembang. Betul, Pak. Jadi pupuk itu bisa diterima di kebun itu biasanya itu 2 tahun setelah dicoba di kebun. Nggak segampang itu pekebun mau berpindah. Karena begitu salah pupuk, kualitas buah produksi bisa drop. Ini yang kita tahu betul seperti itu. Jadi di 2 tahun pertama kami dagang PMLT, itu tadi kami sudah mulai merancang pupuk briket itu seperti apa, dan kita sudah mulai penelitian-penelitian di kebun-kebun itu dengan uang seadanya, dengan bantuan teman-teman puslit, dan kerjasama dengan puslit sangat-sangat baik. Kita tahu bahwa teman-teman itu juga butuh temuan-temuannya butuh bisa diaplikasikan, dan kami datang, kami bisa mengaplikasikan penelitian-penelitian tentang pupuk mereka, sama-sama happy. Dan royalti kita kerjasama mulai tahun 2001 sampai 2015, berhenti 2015 karena ada faktor X ya. Kami sebetulnya sama-sama senang semua, tapi harus berhenti. Dan itu membuat kita berkembang cukup baik. Jadi semua atas dasar riset, semua atas dasar penelitian. Pupuk yang kita hasilkan walaupun dengan mesin yang sederhana, kualitasnya tidak kalah, bahkan malah lebih dari pupuk-pupuk yang beredar saat itu. Bapak mulai dengan mesin-mesin sederhana. Sangat sederhana. Jawa Timur, Pak ya? Yes. Ya. Lalu mulai kapan, Pak? Sekarang kalau saya lihat gambar-gambarnya itu kan sudah canggih, Pak. Jadi betul 2009 sampai 2001 kami dengan PMLT, 2000 sampai 2001 sampai dengan sekarang briket kita. Dari briket kita banyak mendapatkan modal lah, banyak mendapatkan uang cukup banyak, dan kami mulai invest di pupuk granul itu sejak tahun 2010. Sudah 11 tahun ini, dan sekarang pabrik kita berjalan dua macam produk. Granul jalan karena memang granul itu pupuk yang umum, semua orang tahu.
Sama kalau briket ini pupuk yang spesifik, pupuk majemuk slow release ini. Ini yang granul itu tablet Pak ya? Granul itu kecil-kecil kayak granul itu granulasinya sekitar ya 2 mili 3 mili itu. Kecil-kecil. Kalau tablet yang PMLT tadi. PMLT tablet ya. besar-besar tadi. Ya. Itu sudah banyak ditinggalkan itu. Ya. Ininya. Ya. Jadi setelah tahun 2010 kita tahu bahwa mengenalkan briket itu tidak gampang, mengenalkan barang baru itu tidak gampang, tetapi juga tren kami naik terus. Yang banyak yang effort untuk pemasarannya tidak begitu susah adalah granule. Ya. Oleh karenanya sejak tahun 2010 kita memutuskan kita bergerak di briket dan granule. Pabrik kita sekarang ada di Mojosari, ada 1, 2, 3, ada 2 pabrik di Mojosari. Kemudian di Sampit ada 1 pabrik. Mojosari itu Mojokerto, Pak? Yes, Mojosari, Mojokerto, Pak. Ya, okay. Di Jawa Timur, itu untuk wilayah Indonesia Timur, Kalimantan Timur, Indonesia Timur. Ya. Kalimantan Tengah kami ada 1 pabrik di Sampit. Ya. Di Medan kita ada 2 pabrik, di Tanjung Morawa 1, di Mabar, kawasan industri Mabar 1. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 pabrik yang kapasitas kita sekarang 600.000 ton. $600.000 ton, Pak ya? Per tahun. Ya. Kalau 600.000 ton itu berapa persen dari market share, Pak, dari pangsa pasar yang ada, Pak? Kalau kita ini, kalau saya menghitung hanya dari pupuk yang digunakan di kebun, khususnya juga kebun sawit. Kebun sawit NPK semacam ini sekitar di 5-6 juta ton sekarang ini. Jadi kami bisa mensuplai sekarang itu di 8-10% dari market share. Nah, selain Saraswati, yang swasta ada lagi nggak, Pak? Di swasta, kalau nggak salah ini, karena saya juga data terakhir, kami produsen NPK swasta nomor 2 di Indonesia. Nomor 1 adalah Wilmar. Itu di 1 juta ton kira-kira. Nah, lain-lain masih ada beberapa, tetapi di kapasitas produksi antara 100 sampai 300.000, mungkin ada 5 pabrik lagi. Jadi melayani perkebunan khususnya sawit, Pak ya? 90% yang kita layani sawit, di luar itu ada tebu juga kita layani, ada karet, ada kopi, ada kakao. Tapi 90% kita pasar kita adalah perkebunan sawit. Saya sudah berbicara dengan banyak pengelola sawit, baik swasta maupun yang dari BUMN, dari PTPN Holding itu, rata-rata mengatakan bahwa tanaman sawit itu memang tergantung pada pupuk. Iya. Jadi sangat tergantung, ketergantungannya sangat tinggi. Itu gimana, Pak, ceritanya? Ya, memang betul. Jadi sawit itu kalau nggak kebetulan kami juga ada kebun sawit, ada beberapa kebun. Kalau nggak dipupuk NPK yang anorganik ini, ya hasilnya bisa drop. Dalam 2 tahun, tadinya bisa 22 ton per hektar, bisa di bawah 13 ton per hektar. Sangat terpengaruh sekali oleh pupuk, tergantung aplikasi pupuk. Tidak dipupuk, ya tidak menghasilkan. Nah, kalau soal harga, Pak, karena ada petani yang mengatakan begini, Pak, ini harga sawit bagus, naik terus, cuma sayang pupuknya juga naik terus, Pak. Gimana? Ini betul. Komoditas pupuk ini juga lagi kita juga agak pusing juga, terutama ureanya.
Ureanya itu yang biasanya pasar Rp5.000 ya kalau kita rupiahkan, sekarang di angka 9.000-an rupiah, hampir naik 2 kali lipat. KCL juga naik, KCL naik 10-20%. Yang fosfat ada sedikit kenaikan, tapi enggak. Memang harganya naik bahan baku semuanya. Kalau kelengkapan misalnya satu paket untuk sawit itu produk Bapak NPK itu berapa persen Pak komposisi untuk untuk tanaman itu? Jadi pupuk ini tergantung dari lokasi. Jadi kita ini memang pupuknya spesifik tempat. Kita biasanya untuk luasan-luasan tertentu mengirimkan tenaga untuk analisa tanah, analisa daun. Dari analisa tanah, analisa daun itu kita bisa menentukan bahwa pupuknya yang betul adalah pupuk ini dengan dosis begini. Masing-masing wilayah berbeda, Pak. Ini. Tapi secara umum biasanya sawit itu N-nya sekitar antara 12 sampai 15, P-nya antara 10 sampai 12, K-nya yang tinggi KCL-nya. Itu antara 17 sampai 26. Nah, tergantung di mana, tergantung seperti apa kenampakan hasil analisanya. Nah, artinya pupuk Bapak itu sudah satu paket ya, tidak sudah perlu lagi, tidak perlu. Sudah satu paket. Jadi memang tahun 98 ketika saya keluar dulu, Pak, itu saya sudah kebayang bahwa NPK ini suatu saat nanti akan booming di Indonesia. Karena apa? Karena kita melihat bahwa kebun itu makin lama akan jauh dari kota. Transportasi ke kebun itu pasti akan sulit. Nah, kalau kita tetap berpegang tahun itu adalah pupuk-pupuk tunggal, urea sendiri, TSP sendiri, KCL sendiri. Kalau kita akan pupuk kebun dengan pupuk-pupuk tunggal, itu manajemennya susah sekali. Oleh karenanya kami memutuskan NPK adalah masa depan. Masa depannya pasti cerah. Ini itu yang kita yakini betul tahun 98 dulu. Karenanya pada saat walaupun dia punya uang, kita sudah melompat jauh, putuskan saja bahwa kita investasi NPK. Kita memasukkan unsur di dalam NPK itu unsur hara makro, NPK, CAMG, kemudian ada makro, ada mikro. CAMG itu makro sekunder, ada mikro CU, ZN, Fe, boron. Jadi ada 9 unsur yang kita masukkan dalam satu pupuk itu. Jadi Bapak ini mencampur ya kalau gitu. Jadi naik kemudian ureanya mungkin mengambil dari pupuk BUMN misalnya seperti itu Pak ya, betul ya? Betul. Jadi bahan baku kita itu urea. Urea kita cairkan dulu. Kemudian setelah kita cairkan rock fosfat atau triple super fosfat tergantung formulasi yang kita butuhkan ditembak dengan urea cair tadi. Kita reaksikan, kemudian KCL kita masukkan, itu makronya. Sambil jalan kita masukkan juga di dalam mixing itu mikro sekunder, pupuk makro sekunder dan pupuk mikro. Yang terjadi setelah itu jalan kita granul kembali. Jadi kita coating supaya tidak lengket satu sama lain. Kita perlu coating gitu. Jadi Bapak tidak berhubungan langsung dengan bahan baku yang berupa gas gitu tidak Pak ya? Belum Pak, belum Pak. Itu masih ranahnya BUMN. Kami beli kalau urea, jadi bahan baku kita urea dari dalam negeri 40%, 60% itu import Pak. Jadi karena kita tidak ada bahan baku KCL, tidak ada bahan baku rock fosfat, kita mendatangkan KCL dari Belarus, dari Kanada, dari Laos, dari mana itu. Makanya kami ini di dalam strategi pembuatan pabriknya kecil-kecil tetapi di banyak tempat. Tidak satu, misal di Gresik itu besar gitu enggak. Supaya transportasi, karena transportasi itu 10% dari harga pupuk itu sendiri. Jadi kalau kami bisa menghemat itu 3% saja, itu sangat berpengaruh. Dari Belarus kita turun ke Medan, sebagian turun ke Surabaya. Dari Surabaya maka dengan kapal kecil kita bawa sampit. Begitu juga KCL TSP dari Mesir sana, dari Timur Tengah ke Medan separuh, ke Surabaya separuh. Itu yang terjadi.
memang strategi yang luar biasa. Nah, saya juga mendengar beberapa pabrik yang mengandalkan gas ini, ada beberapa yang sudah mulai khawatir mengenai pasokan gasnya. Ya, jadi sekarang bahkan sudah mulai mencari-cari sampai ke Kaltim itu mau membangun di Papua. Ya. Memang gas ini kan jadi isu penting nih sekarang. Di pupuk juga makin lama makin mahal gasnya. Sekarang kami juga sedang mempelajari bagaimana urea dari batu bara. Ini yang terus kita sedang pelajari, apakah nanti se-visible kalau itu dari gas. Waktu kami ke China kemarin sempat lihat pabrik yang seperti itu, bahwa urea dihasilkan dari batu bara. Rasa-rasanya itu cukup visible, apalagi dengan harga urea sekarang ini tinggi sekali ini. Itu saya sudah bicara dengan salah seorang komisaris PT Pupuk Kucang, Ibu Inten. Itu beliau mengatakan ke depan memang itu yang harus dikembangkan. Ya, betul. Ya, kami divisi R&D kami juga sedang menggodok ini terus seperti apa ininya. Memang ini investasi yang cukup besar, perkiraannya antara 2-3 triliun untuk itu. Jadi kami sangat harus hati-hati kalau masalah urea dari batu bara ini. Pak Hari, kalau melihat ini trennya dan perkebunan terutama bidang Bapak sawit itu yang berkembang terus, saya sudah tanya ke banyak ada anggota DPR, ada macam-macam itu, mereka mengatakan kelihatannya untuk memperluas lahan itu tidak pilihan. Jadi intensifikasi pilihannya itu. Jadi dalam lahan yang sama hasilnya harus lebih banyak. Nah, itu kan berarti masa depan pupuk luar biasa, Pak. Iya, betul, Pak. Sekarang membangun kebun di samping pemerintah juga banyak ini aturan-aturan yang nggak semudah yang dulu-dulu ya. Untuk ekstensifikasi memperluas kebun itu makin lama makin susah. Satu-satunya jalan adalah intensifikasi. Kita harus bisa membuat kebun yang tadinya hanya rata-rata 18 ton per hektar di Indonesia, harusnya bisa 28-30 ton per hektar. Dengan luasan kira-kira saat ini 14 juta hektar, kalau bisa meningkatkan 1,5-nya aja sudah sangat berarti sekali. Memang betul apa yang Bapak sampaikan, pupuk masa depan di sawit masih sangat cerah. Bapak sekarang sudah 600.000 ton. Nah, itu ke depan mau berkembang sampai berapa kira-kira, Pak? Kita sudah menyiapkan 4 lokasi yang sudah siap itu 3 di Kalimantan Barat. Kita di dekat pelabuhannya Sikijing, yang pelabuhan internasional baru itu, kita akan membuat 2 pabrik dolomite alam, pupuk alam itu, dan 1 lagi pabrik NPK. Kemudian di Riau, di 2 kabupaten kita sudah siapkan. Di Palembang kita akan ada 1, sudah ada tanah, kita juga akan kembangkan pupuk NPK Briket. Total yang akan kita buat adalah total dari 3 lokasi ini tambahan 500.000. Saat ini kami sedang kembangkan 100.000 di Mojosari, jadi dari 600.000 menjadi 700.000 ton. Dalam 3 tahun ke depan, target kami 1.200.000 ton. Itu target kami 3 tahun ke depan, Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak Nugroho Harihardono,
Komisaris Utama PT Saraswati Anugrah Makmur Terbuka, yang bukan aja memberi informasi dan pengetahuan, tapi saya kira memberi semangat dan inspirasi, karena benar-benar dicontohkan bagaimana merintis usaha dari bawah, tapi membidik peluang, memprediksi peluang yang luar biasa, dan akhirnya sangat sukses, ya, bukan hanya sukses, tapi saya lihat sangat sukses. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan berjalan terus, sukses usahanya dan bermanfaat untuk orang banyak. Matur sembah nuwun Pak Bambang, tetap sehat, tetap semangat Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.